Halo, saya Rudi Rustam. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penggunaan Adobe Lightroom 5. Saya menggunakan versi Lightroom 5, versi 571 dengan 64 bit. Oke, di dalam panel Lightroom sendiri kita bisa melihat ada 7 panel, yaitu yang pertama Library Module, Panel Module, Develop Module, Map Module, Book Module, Slideshow Module, Print Module, dan Web Module sendiri. Nah, sebagai pemula kita akan mengenal fitur-fitur modul yang ada di Adobe Photoshop, di Adobe Lightroom itu sendiri. Nah, pertama kita akan masuk di Library Module. Library Module inilah kita mengimport serta mencari dan memanage folder-folder yang telah kita buat atau bahkan akan kita buat. Nah, sementara untuk proses retouching, kita masuk ke dalam Develop Module. Nah, di sebelah kanan kita bisa melihat panel-panel yang ada. Di sebelah kiri juga ada panel untuk navigasi, dan di sebelah kanan ada panel histogram, basic, dan setting lainnya. Nah, salah satu source foto saya adalah foto sederhana yang berlokasi di Benteng Panyua, Makassar. Nah, bagaimana membuat foto yang biasa menjadi model HDR? Nah, itu semua bisa kita dapatkan dengan preset, atau kita bisa membuatnya sendiri, atau kita bisa menginstalnya sendiri. Ada beberapa preset HDR yang telah saya siapkan. Yang pertama kita bisa melihat Desatured Cinema Subtitle HDR. Nah, dengan satu langkah kita mendapatkan HDR yang sempurna. Tetapi bukan berarti kita sudah cukup puas dengan hal tersebut. Nah, kita masih bisa merubahnya di settingan basic setting yang berada di sebelah kiri, dengan menaikkan presence. Jadi ketika kita bermain HDR, kita bisa menaikkan presence. Kita kemudian menaikkan highlight-nya juga bisa, tapi saran saya lebih kita menurunkan highlight. White-nya kita bisa kurangi, dan kita memainkan temperatur color-nya. Temperatur color, setelah kita mainkan, kita bisa di curve color-nya kita bisa mainkan seperti ini. Nah, linear. Terus kita langsung ke settingan kamera calibration dengan mengangkat warna yang kita inginkan yang berada di bawah settingan ini. Nah, kita pun bisa mendapatkan HDR dengan begitu cepat, tetapi hal tersebut bukan berarti sudah selesai. Masih ada beberapa langkah lagi yang kita bisa gunakan, yaitu kita menggunakan graduate filter. Nah, di graduate filter ini kita bisa mengambil seperti ini. Dengan menggunakan graduate filter, maka ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan graduate filter. Nah, di graduate filter saya mencoba untuk menurunkan exposure yang ada. Nah, sehingga saya bisa mendapatkan exposure sesuai yang saya inginkan. Color temporary juga bisa kita set. Sehingga terlihat warna kebiru-biruan. Di temperaturnya kita down, dan kita masih menggunakan graduate filter yang sama. Kita masih bisa menggunakan graduate filter yang sama untuk kita tempatkan di sini. Nah, karena masih dalam overexposure, ya, kita pun bisa menggunakan radial filter. Dengan menurunkan exposure yang ada.
Setelah semua kita dapatkan, kita turunkan di exposure utama dan langkah terakhir adalah kita menggunakan enable correction, terus pada posisi split toning tonalnya kita angkat dengan memberikan sedikit saturasi di split tonal tersebut dengan shadow yang juga sedikit. Nah, demikian menggunakan Lightroom untuk fungsi HDR dengan cepat. Nah, hasil ini juga kita bisa simpan sesuai dengan keinginan kita dengan menjadikannya new preset, dan pastikan di folder yang kita simpan bahwa ini HDR baru. Maka otomatis dia akan menempatkan di sini. Jadi ketika kita memanggil file berikutnya, maka kita akan dengan cepat bisa menggunakan preset tersebut. Demikian, saya Rudi Rustam. Terima kasih. Salam klik.